Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji, sanjungan senantiasa tidak pernah berhenti membasahi lisan kita, karena dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, dari mulai kenikmatan yang mungkin dianggap remeh dan kecil di mata kita, maupun kenikmatan yang begitu sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan harta dan uang semahal apapun. Termasuk di antara kenikmatan terbesar yang tidak bisa dinilai adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memelihara iman kita. Allah masih menjaga Islam kita. Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki, duduk sejenak dalam beberapa jam untuk mendengarkan dan menyimak firman-firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hari ini adalah kita akan mempelajari bersama-sama tentang sirah, biografi, jejak rekam sejarah kehidupan beberapa manusia mulia dan dimuliakan, yang karena mereka lah kita ini bisa menikmati keindahan dan kemudahan Islam. Karena mereka lah kita tinggal mengamalkan dan mempraktekkan keluasan dan kemudahan Islam tanpa harus berusaha payah jalan beribu-ribu kilometer, mengeluarkan sejumlah harta sampai jual rumah hanya untuk mendapatkan ilmu di dalam Islam. Enggak sampai. Ya. Kita tinggal terima matangnya, terima jadinya, kemudian diamalkan. Sirah salah satu manusia yang mulia dan dimuliakan hari ini adalah tentang biografi ataupun sirah salah seorang sahabiah. Insya Allah namanya tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Insya Allah namanya begitu cukup familiar di hati kaum muslimin. Bahkan sampai saking terkenalnya dan familiarnya sahabiah ini, sampai dibuatkan lirik lagu religius katanya. Lirik lagu religius. Allah Ta'ala religiusnya gimana ini? Nah,
Sahabiah ini adalah Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang beliau ini siapa sih? Kok namanya begitu sangat fenomenal begitu ya, sangat familiar sampai dibikinkan lirik-liriknya seperti itu. Kayaknya ada yang istimewa nih dari sahabiah ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mempelajari dan mengenal lebih jauh tentang beliau ini siapa sih, maka lebih baik kita mengetahui biografi atau kurikulum vitae beliau. Jadi kalau kita ingin mencintai dan mengenal seseorang itu kan harus mengenal dulu kurikulum vitae-nya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, ya, kemudian makanan favorit dan lain sebagainya, gitu kan? Maka termasuk di sini kita juga akan mengenal biografi sahabiah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Beliau nama lengkapnya atau nama nasabnya Ummu Abdillah Aisyah binti Abdullah bin Abi Quhafa. Ummu Abdillah Aisyah binti Abdullah bin Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'ib bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisyiyah Al-Makkiyah. Aku malah jurusan ya, ini Indonesia diborong kabeh. Enggak, ya. Nama beliau singkat, satu kata saja, tak jelas jemput. Aisyah, titik sudah. Ya, nah kok tadi itu ada binti, ada bin, itu namanya nasab. Ya, biasa lagi itu semua. Jadi kebiasaan bangsa Arab itu, ya, mereka kalau menyebutkan nama itu lengkap, ya. Bahkan sampai 10 nasab, mulai dari buyut, piyok, itu semua mereka hafal. Ya, mereka semua hafal. Kenapa demikian? Karena ini merupakan salah satu di antara kebanggaan Islam. Kebanggaan dalam Islam itu pentingnya orang itu hafal dan mempelajari nasab. Maka saking pentingnya ini Bapak Ibu tentang masalah nasab ini, sampai para ulama itu mengarang kitab judulnya Al-Ansab, ya, tentang nasab. Nah, kita ini paling nasab kita itu sampai siapa? Paling sampai ayahnya kakek ya, itu maksimal. Ya. Joko bin Boto bin apalagi ya. Sampai kakek kemudian di atas kakek selesai. Tapi kalau orang Arab, Masya Allah, sampai 10 nasab mereka hafal. Punya beliau Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya keturunan, tapi dinasabkan, dikunyakan dengan Ummu Abdillah. Para ulama begini mengatakan bahwa seseorang itu boleh diberikan kunyah meskipun dia itu tidak punya keturunan, ya. Seperti Bunda Aisyah itu diberi nama kunyah Ummu Abdillah. Beliau asli kelahiran Mekah, ya. Asli kelahiran Mekah. Beliau lahir 4 tahun atau riwayat yang lainnya 5 tahun setelah kenabian. Beliau itu menjadi nabi usia 40. Berarti ketika Nabi usianya 44 atau 45, maka Bunda Aisyah lahir. Ya. Nah, beliau ayahnya bernama Abdullah bin Abi Quhafa, atau yang lebih terkenal dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar itu bukan nama asli, Bapak Ibu, bukan. Nama asli dia itu Abdullah. Ya, Abdullah itu yang mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ibunda beliau itu bernama Zainab binti Amir bin Uwaimir bin Abdisyams bin Kinana. Beliau lebih terkenal dengan panggilan Ummu Ruman. Nama aslinya Zainab, tapi lebih sering dikenal dengan nama Ummu Ruman. Itu ibunda Aisyah. Beliau mempunyai saudara kandung seibu dan seayah. Tapi beliau pun juga punya saudara seibu. Saudara seayah, tapi lain ibu. Ibunda Aisyah punya saudara seayah dan seibu dengan Abdurrahman bin Abi Bakr. Itu saudara sekandung dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Ibunda Aisyah punya saudara seayah tapi lain ibu, yaitu Asma binti Abi Bakr sama Abdullah bin Abi Bakr. Insyaallah nanti kita juga akan mempelajari tentang sirahnya Asma yang mendapat gelar Dzunniqaini, yang punya dua ikat pinggang. Ini saudaranya ibunda Aisyah yang lain ibu. Karena memang Abu Bakar beliau punya istri lebih dari satu. Itulah bagi semua biografi ataupun nama singkat dari ibunda Aisyah. Kemudian sifat fisiknya, ciri-ciri atau sifat fisiknya beliau itu seperti apa? Yang pertama, beliau itu punya wajah yang cuantik. Punya wajah cuantik, bahkan ditambah jelita, jelita. Bahkan kecantikan beliau ini benar-benar sangat diakui sejazirah Arab. Kecantikan ibunda Aisyah bukan hanya cantik saja, ternyata beliau pun juga punya kulit yang putih, bukan hanya sekedar putih, tapi ditambahi dengan kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ini berarti di atasnya glowing, Bu. Ya, di atasnya glowing. Ya. Kita akan sebutkan iota. Putih kemerah-merahan itu di atas glowing. Ya. Disebutkan dalam suatu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dituturkan sendiri oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Habasyatul Masjidah. Orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu masuk masjid. Yal'abuna, mereka itu melakukan atraksi permainan, bermain di dalam masjid. Maka para ulama di hadis ini mengatakan bahwa boleh bagi seorang muslim untuk mengadakan permainan di dalam masjid, selama permainan itu tidak sampai menodai atau mengotori kesucian masjid, itu boleh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah Ethiopia. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda kepadaku, ya Umairah. Coba diperhatikan Pak, Nabi panggil istrinya dengan sebutan ya Umairah. Wahai Umairah, atuhibbina an tanzuri ilaihim, apakah engkau mau suka melihat mereka? Faqultu na'am, aku pun kemudian mengatakan iya. Coba perhatikan Bapak semua. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan
bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha merupakan sosok wanita yang berkulit putih dan cantik jelita. Oleh sebab itu maka ia dipanggil Humairah. Kenapa kita dipanggil Humairah? Ini Humairah itu diambil dari kata hamra'u. Jadi hamra'u itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Hamra'u itu artinya merah, tapi untuk jenis muannas, perempuan. Kata beliau, ketika hamra'u yang artinya merah berubah menjadi Humairah, itu artinya bukan merah, tetapi kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Artinya kata beliau, gadis yang berkulit putih ketika tersipu malu. Jadi gadis itu, seorang gadis kalau biasa yang lagi malu-malu kucing, itu kan warna pipinya berubah menjadi bukan putih lagi, tetapi putih dicampur dengan kemerah-merahan. Itu kata beliau. Namun ada yang mengatakan bahwa Humairah itu adalah warna merah tetapi warna putih yang tinggi sekali levelnya. Ini kata Imam Ghazali. Jadi bukan hanya sekedar putih, tapi warna putih di atas yang putih. Itu tinggi levelnya. Namanya Humairah, putih kemerah-merahan. Itu sifat fisiknya Ibunda Aisyah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika beliau Ibunda Aisyah ini sudah mulai beranjak setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kemudian masuk di usia 6 tahun. Berarti kelas kita Bu. TKB. Ya, TKB ya. Masih TKB. Ya. Kalau kelas 1 kan umur 7 tahun. Ketika Ibunda Aisyah ini sudah masuk di usia TKB 6 tahun, ya, beliau menikah dan dinikahkan oleh manusia yang termulia di antara sekian banyak manusia di alam semesta ini. Beliau menikah dan dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat usia 6 tahun. Dan pernikahan beliau ini terjadi pada bulan Syawal. Pernikahan beliau terjadi di bulan Syawal. Mari kita simak tentang kisah menikahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah menceritakan, "Tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinina." Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur 6 tahun. Nanti akan kita jelaskan mengapa Nabi itu kok menikahi seorang gadis, mungkin menurut ukuran kita dan ukuran kebanyakan manusia masih anak-anak usia dini. Bahkan bukan usia dini lagi, anak masih bau kencur, sing ngompolan, sing ngumbelan, kok wis dilabi, ya. Kemudian Aisyah melanjutkan, faqadimnal Madinah. Kemudian kami pun datang ke kota Madinah. Jadi peristiwa ini terjadi itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, termasuk Aisyah sekeluarga, itu hijrah ke negeri Madinah. Hijrah yang kedua, hijrah yang pertama di negeri Habasyah, Ethiopia. Hijrah yang kedua ke negeri Madinah. Maka ketika kami sampai di negeri Madinah, itu hijrah yang kedua, fanazalna fi Bani Haris bin Khadrat. Kami pun masuk turun di rumahnya Bani Haris bin Khadrat.
Fawuqitu, ya, kemudian aku pun terserang demam. Jadi ketika Ibunda Aisyah sampai di kota Madinah, beliau itu sakit demam, Pak. Ya. Fatamazzaqa sya'ri, sehingga rambutku rontok semua. Ya. Sehingga rambutku rontok semua. Fawafa Jumaimatan, kemudian Ummu Ruman pun kemudian datang, ya. Fa'atatni ummi Ruman, kemudian mendatangiku ibuku bernama Ummu Ruman. Ya. Kemudian wa inni lafi urjuha, sedangkan aku pada waktu itu masih bermain ayunan bersama teman-temanku. Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Ya kan memang beliau itu masih TKB, masih senang main, ya, masih senang guyonan sama teman-temannya. Ini beliau cerita. Pada saat itu ketika ibunya masuk, beliau sedang berada di atas ayunan bandulan Bu bersama teman-temannya. Wa ma'i sawahibuli, dan kemudian aku pun juga ditemani oleh teman-temanku. Fasarahtu bi, kemudian ibuku memanggilku. Fa'ataituha la adri ma turidu bi, aku pun kemudian mendatangi ibuku dan aku tidak tahu apa yang beliau inginkan dariku. Fa'akhadtu biyadi hatta awqafatni ala babid dar, kemudian beliau memanggil tanganku dan kemudian mengajakku masuk di sebuah rumah. Wa inni la anhiju hatta sakana ba'du nafasi, kemudian sementara diriku, ya, dalam keadaan tersengal-sengal nafasku, kata beliau, summa akhadtu syai'an min ma'in, kemudian summa akhadat syai'an min ma'in, kemudian ibuku mengambil air. Famasahtu bihi wajhi wa ra'si, kemudian beliau mengusap wajah dan rambutku. Summa adkhalani daro, kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Fa idza niswatun minal ansar fil bait, tiba-tiba di dalam rumah itu sudah ada beberapa wanita Ansor di dalam rumah. Fakulna, kemudian mereka mengatakan al khairi wal barakah, semoga di atas keberkahan dan kemudian kebaikan. Wa ala khairin ta'irin, dan kemudian pada kebaikan yang langgeng. Fa aslamatni ilaihinna, kemudian ibuku menyerahkan diriku kepada wanita-wanita Ansor. Fa aslahna min sya'ni, kemudian wanita Ansor kemudian macani bahasa Indonesia, mendandani saya. Jadi rambutnya disisiri, ya, kemudian dipakaikan baju yang bagus. Ini Aisyah. Ya. Falam yarokni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha, dan kemudian mereka, dan tidaklah ada yang mengejutkan diriku kecuali kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Jadi ketika Ibunda Aisyah dipacai, didandani itu ya kayak manten, tidak ada yang mengejutkan diriku, kata beliau, kecuali kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamatni ilaihi, kemudian aku pun diserahkan kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah. Yauma idzin, di waktu itu, bintu tis'i sinina, pada saat itu usiaku sudah 9 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ad-Darimi. Bapak Ibu semua, dari hadis ini, riwayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW itu mencampuri dan menggauli Ibunda Aisyah di saat beliau berusia 9 tahun. Kenapa kok tidak 6 tahun besar? Karena 6 tahun itu usia belum balik. Jadi ketika beliau usia 6 tahun, itu sudah akad nikah Bapak Ibu dengan Kanjeng Nabi. Di waktu itu keluarga Aisyah itu tidak
tidak menikahkan dengan Kanjeng Nabi, tapi menikahkan dengan keluarga Mut'im bin Adi. Udah ditunangkan sama putranya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi waktu itu masih belum Islam, anaknya juga belum Islam, Jabir bin Mut'im. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud meminang Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar awalnya masih setengah hati. Kenapa? Karena putrinya sudah ditunangkan sama Jabir bin Mut'im, tidak mungkin dibatalkan. Tapi secara pribadi beliau itu sangat suka, lebih memilih putrinya itu dipinang sama Kanjeng Nabi. Tapi lantaran budaya Arab di saat itu, yang termasuk ajaran Islam ya, bahwa tidak boleh seorang Muslim itu meminang di atas pinangan saudaranya, tidak boleh. Makanya kemudian Abu Bakar mengatakan sebentar ya Rasulullah, saya akan matur dulu, bilang dulu sama keluarganya Jabir bin Mut'im. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun mendatangi keluarga Mut'im bin Adi. Mendatangi, kemudian dia mengatakan, ya Mut'im bin Adi, ya, gimana ini bahwasanya putriku bermaksud dipinang oleh Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kamu dan juga anakmu belum Islam, yaitu. Maka kemudian Nabi, kalau begitu nanti anak saya mau dimasukkan ke Islam. Ya. Kata keluarga mereka begitu. Kalau begitu tidak usah ya. Tidak usah dilanjutkan hubungan ini. Nah, alhamdulillah kebetulan. Ketika keluarga mungkin dengan ini tidak mau melanjutkan itu, maka begitu gembiranya Abu Bakar As-Siddiq atas keputusan itu. Akhirnya kemudian dinikahkanlah baginda Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah akad nikah, itu kan Nabi tidak kumpul bersama. Aisyah tidak kumpul bersama dengan Nabi, tapi masih ikut bersama dengan orang tuanya selama 3 tahun. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu masih ikut orang tuanya. Nah, di saat 9 tahun, sebagaimana tadi kita kisahkan, barulah kemudian beliau dipacai, didandani, baru kemudian diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di bab yang lainnya disebutkan dari Aisyah juga, dia mengatakan, tazawwajani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan mulai tinggal bersamaku di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ahdu indah. Maka istri Nabi manakah yang lebih beruntung dibandingkan dengan diriku? Hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa ketika memberikan syarah hadis tadi itu, dia mengatakan bahwa hadis ini menjadi dasar anjuran menikahkan dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Nah, ini penjelasan Imam Nawawi. Makanya tidak heran kalau di Indonesia ini kalau udah masuk bulan Syawal itu bulan manten. Banyak sekali ya di sana banyak manten-manten itu di bulan Syawal. Dan itu ternyata karena memang berdasarkan hadis tadi, mengikuti jejak rekam kehidupan Ibunda Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di bulan Syawal. Ya. Maka kemudian Imam Nawawi mengatakan demikian. Ya. Jadi dianjurkan untuk menikahkan dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya, emang nggak ada bulan lain Ustaz selain daripada bulan Syawal? Misalkan di bulan Surah, apa di bulan Safar, apa pas di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah Bapak Ibu semuanya yang bisa kita ambil hikmah pelajaran dari kisah pernikahan Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal.
tradisi Arab Jahiliyah itu pantang sekali untuk melakukan nikah dan menikahkan di bulan Syawal. Jadi pantangan aib bagi keluarga bangsa Arab sampai menikah dan menikahkan putrinya di bulan Syawal. Mengapa? Dikarenakan menurut keyakinan orang-orang Quraisy, bulan Syawal itu adalah bulan yang membawa sial. Wabah penyakit sampar itu turunnya di bulan Syawal. Nah, sama kayak Indonesia. Indonesia itu kan bulan apa ya? Yang sial, Suro. Kecepek. Bulan kecepek. Termasuk juga Safar pun juga dianggap bulan yang membawa sial. Maka kalau lihat ini ya hampir sama, identik. Maka kalau kita lihat bulan Suro, bulan Muharram itu orang takut mengadakan kegiatan. Mau nikahkan putrinya takut di bulan Suro, mau mengadakan hajat besar juga takut di bulan Suro. Kenapa? Karena menganggap bulan Suro ini bulan yang membawa kesialan. Nah, ini sama kayak warisan orang-orang Arab Jahiliyah. Maka keyakinan orang-orang kafir Quraisy ini kemudian dibantah ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah dibuktikan, ya, dibuktikan. Sehingga di dalam Islam Bapak Ibu semuanya haram hukumnya kita ini menganggap sial sesuatu, ya, menganggap sial tahun, menganggap sial bulan, menganggap sial tanggal atau hari, kemudian menganggap sial benda, menganggap sial angka, ya, itu terjadi. Ya, contoh misalnya angka 13. Ya, menurut keyakinan bangsa Indonesia, mungkin saja demikian. Jadi angka sial itu angka 13. Bagi riwayat ini, menurut yang lainnya dinamakan angka 14. Itu angka sial. Makanya kalau ada hotel-hotel itu nomor kamar 13 enggak akan pernah ada. Ya. Nomor kamar 13 sama 14 itu enggak pernah ada. Kenapa? Karena angka 13 dan 14 itu dianggap sial. Ya. Termasuk juga weton. Nah, jadi kan yang punya weton Senin Kliwon, Rebo Legi, Rebo Pahing, Senin Pahing dan seterusnya, weton-weton dalam Jawa. Ya. Itu juga sebagian dianggap sial. Jadi ketika mereka mengadakan pernikahan ini, yang putri wetonnya Senin Kliwon, ya, pas ketemu jodohnya laki-laki Rebo Legi, ya, didelok wetonnya bareng tua, cek weton ngopo Rebo Legi, weton ngopo nduk Senin Kliwon, didelok ning Primbon, ya, dilihat di Primbon, aku, ojo diterusno. Kenapa? Karena sampai dilanjutkan rumah tangganya akan penuh dengan bala. Gak jarang jiwa. Betul ini. Ya. Akhirnya apa? Ngaplo jomblonya Pak. Ya. Udah kadang saling cinta, saling dekat, udah saling sayang. Aduh, kandas perjalanan cintanya gara-gara weton. Ya. Dianggap sial weton ini. Nah, makanya kemudian dibatalkan di dalam Islam oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La 'adwa wala diyarata wala hammata wala safar." Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular itu datang dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Wala diyarata, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Wala hammata, tidak dibenarkan beranggapan punya nasib sial karena suatu tempat. Wala safar, dan juga tidak dibenarkan menganggap sial di bulan Safar. Hadis dari Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi juga mengatakan, la adwa wa la yarata, tidak boleh ada penyakit yang menular datang dengan sendirinya, dan tidak boleh juga bertakayul dianggap sial. Wa yujibunil faqlu, ya, tetapi al-faqlu telah membuatku takjub. Salah satu pertanyaan, wa man faqlu ya Rasulullah, yang dimaksud dengan faqlu itu apa? Ya, maka Nabi menjawab,
Al-fa'lu adalah kalimatun thayyibah. Itu adalah kalimat yang baik. Apa yang dimaksud dengan fa'lu? Yang dimaksud dengan fa'lu kata para ulama adalah kita menjadi tenang, tentram, kemudian ceria di saat kita ini mendengar ucapan-ucapan yang baik. Atau kita melihat seseorang yang penampilannya itu menawan hati, ya. Kemudian kita mengharapkan kebaikan di situ, dan kemudian kita berhusnudzon ketika kita mendengar nama, ucapan yang baik, atau kita lewat di tempat yang baik, maka hati kita pun menjadi tenang. Itu namanya al-fa'lu, Bapak Ibu. Ya. Dan ini digunakan di dalam Islam. Bahkan menganggap syiar ini termasuk salah satu di antara pintu-pintu kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Menganggap syiar itu merupakan kesyirikan, menganggap syiar itu merupakan kesyirikan. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bit-tawakkul. Kemudian mengatakan tidak ada yang bisa menghilangkan persangkaan jelek di dalam hatinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan anggapan sial dengan tawakal. Ya. Jadi entah dengan weton, ya, ataupun tahun ataupun bulan, ya, itu semata-mata akan bisa dihilangkan anggapan-anggapan seperti itu dengan kita bertawakal, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan rezeki kita, yang menyerahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena angka, bulan, tahun dan seterusnya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan ciri orang-orang yang tidak bertakoyur, ya, yang tidak menganggap sial ini termasuk salah satu ciri orang yang masuk surganya tanpa hisab. Masuk surga itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Ada prosesnya. Tidak semua orang itu masuk surga secara langsung. Ada yang masuk surganya itu melalui proses hisab dan azab. Ada. Ya. Kayak misalkan cerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwasanya orang-orang fuqara itu akan masuk surga mendahului orang-orang kaya selama 500.000 tahun. Kenapa orang-orang miskin mendahului orang-orang kaya di dalam masuk surga? Dikarenakan orang kaya mereka harus antri untuk menghadapi hisabnya harta. Jadi orang-orang miskin sudah, masya Allah ya, sudah menikmati makanan, minuman surga, sudah merawani gadis-gadis surga. Ini orang-orang kaya masih keringatkan berbuamos, ya, antri sak mulai 500.000 tahun menghadapi hisabnya harta. Belum hisab-hisab yang lainnya. Ya. Tapi ada di antara orang-orang atau penduduk surga yang masuk surganya itu tanpa melalui proses hisab, tanpa azab. Nabi mengatakan, "Yadkhulu al-jannata min ummati 70,000." Akan masuk surga 70.000 orang di antara umatku. Bi ghairi hisabin wala azab. Tanpa hisab dan kemudian tanpa azab. Para sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Mereka ini siapa ya Rasulullah? Kok enak ini ya, masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Aku juga kepingin, ya. Maka Nabi menjawab, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayur, tidak beranggapan sial. Wala yaktawun. Mereka pun juga tidak berobat dengan besi panas. Wala wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka kemudian bertawakal kepada Rabb mereka. Ini, ya. Jadi ciri orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah yang tidak suka bertawakal
at-toyur, tidak suka menganggap sial segala sesuatu, kecuali Allah sudah menentukan kalau kita akan terkena bala musibah dengan perkara-perkara yang dianggap sial oleh masyarakat. Misalkan dengan pas rekreasi, healing, menginap di hotel kamar nomor 13. Begitu selesai dengan pulang check out dari hotel itu sampai di rumah dengan sakit, sakit. Jangan beranggapan ini gara-gara kemarin itu Pak kita menginap di hotel nomor 13 bukan. Cuma kebetulan saja Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kita akan jatuh sakit. Kok pas dilala kebetulan kita habis keluar dari kamar hotel nomor 13, kemudian dihubung-hubungkan sama masyarakat tuh kan. Tak percaya pakai beli, 13 itu angka sial. Begitu kan dihubung-hubungkan, padahal tidak. Ini semuanya terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernikahan Ibunda Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu menjadi sarana yang paling pas untuk merendahkan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan, celah, ruang yang paling pas untuk menjatuhkan kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena mereka mau menyerang Islam secara langsung, mereka tidak nemu jalan, tidak nemu celah. Maka disinilah celah yang paling pas untuk menyerang Islam dan menjatuhkan kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letaknya? Orang-orang kafir dan orang-orang munafikun dari kalangan orientalis, bahkan mungkin sebagian di antara saudara kita Muslim mengatakan Kanjeng Nabi ku opo yo? Wong arek TK si umur 6 tahun kok wis diabi. Kan? Bahkan tidak cukup di situ. Nabi kemudian digambarkan sebagai sosok pria yang doyan seks, mania seks. Apa buktinya? Buktinya adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok cik-teko-teko ini menikahi anak usia dini. Kita akan jawab. Jawaban yang pertama, pernikahan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keinginannya Nabi. Saya ulangi. Bukan keinginannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahunya dari mana? Kalau bukan keinginan Nabi. Sebulan yang lalu masih ingat ibu-ibu kisah pernikahan Nabi dengan Saudah. Pada saat itu, Nabi itu kan ditinggal wafat sama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nabi begitu mengalami kesedihan yang luar biasa, membuat para sahabat itu terenyuh, prihatin lihat kondisinya Nabi, tidak tega. Sampai kemudian datang sahabiah bernama Khawlah bin Hakim radhiyallahu anha menawari Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan tidak kepingin kabinannya kan? Loh, dengan siapa? Loh, jenengan mau sama siapa? Kalau mau gadis ada, jenengan mau janda juga ada, kata Khawlah. Nabi tidak jawab. Kalau gadis siapa? Kalau janda siapa? Kata Khawlah. Yang jenengan kerso, kalau gadis itu adalah putri orang yang kau cintai, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah. Kalau jenengan mau janda ada ya Rasul, Saudah binti Zam'ah. Nabi pilih mana Pak? Pilih Aisyah? Enggak. Nabi lebih memilih seorang janda yang bernama Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang umurnya terpaut 5 tahun lebih tua Saudah. Kanjeng Nabi umur 50, Saudah umur 55. Nabi tidak pilih Aisyah, Nabi pilih Saudah.
Padahal kalau Nabi mau, ya pilih gadis dong. Ngapain pilih janda? Tua lagi, udah tua, anaknya banyak lagi. Tidak mau. Tapi Nabi lebih memilih Saudah. Itu berarti bukan keinginan Nabi menikahi Aisyah. Ya. Yang kedua, pernikahan Ibunda Aisyah dengan Rasulullah SAW itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu, bukan keinginan Nabi. Dua, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalilnya. Ya. Dalilnya, Nabi SAW bersabda dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Urituki fil manami salasa layalin." Aisyah, aku bermimpi di suatu malam di tidurku selama 3 malam berturut-turut. Ja'a bihil malaku fi saraqatin min haririn, di mana malaikat itu datang kepadaku membawa satu kain sutra, ya, membawa satu lembar kain yang terbuat dari sutra. Kemudian malaikat mengatakan, hadhihi imra'atuka, Muhammad, ini istrimu, ya, ini istrimu. Fa'akshifu an wajhihi, aku pun kemudian membuka lembaran kain yang terbuat dari sutra tadi. Kemudian Nabi mengatakan, fa'idha anti fihi. Kemudian tiba-tiba aku lihat di balik lembaran kain tadi adalah wajahmu, kata beliau. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyaku hadza min indillahi yumdihi. Andaikan ini merupakan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terlaksana. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu semua, coba kita perhatikan, ya. Jadi malaikat itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi sebanyak 3 malam. Beliau membawa kain dari sutra, kemudian ketika dibuka kain sutranya, itu ternyata ada wajahnya Ibunda Aisyah. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, malaikat ini mengatakan, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini jawaban pertama, Bu, Bapak semua. Jadi bahwasanya pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah itu bukan keinginan Nabi, tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban pertama kita bantahkan. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, di saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pernah sedikit pun diceritakan, diriwayatkan beliau dalam keadaan tertekan dan sengsara. Kalau ini Ibunda Aisyah ketika jadi istrinya Kanjeng Nabi, belum ditemukan satu riwayat ataupun satu cerita Ibunda Aisyah dalam keadaan sengsara maupun tertekan hidupnya. Beda kayak itu Siti Nurbaya, ya. Beda kayak Siti Nurbaya. Siti Nurbaya kan dinikahkan tuh sama Datuk Marigi sama orang tuanya. Tertekan nggak? Tertekan, ya kan? Sengsara membawa nikmat, tertekan. Tapi coba perhatikan bagaimana penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menjadi istri Nabi. Ya, dia tertekan nggak ketika jadi istri Nabi? Coba kita simak bersama-sama. Beliau menuturkan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Fabana bi fi Syawal. Kemudian beliau tinggal bersamaku di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdu indahu. Istrinya dia manakah yang lebih beruntung dibandingkan dengan diriku? Loh, berarti kan Ibunda Aisyah enjoy, dengan enak hidupnya sama Nabi, sampai beliau membandingkan dengan para istri yang lain. Istri Nabi yang manakah yang nasibnya lebih beruntung daripada diriku? Para Aisyah. Ya, itu jawaban kedua.
Jawaban yang ketiga, ya, kalau memang Nabi itu menikahi anak usia dini karena dorongan nafsu yang begitu besar, ya, maka jawaban yang ketiga justru sebaliknya. Kebanyakan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah janda. Oke, tidak ada satupun di antara istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis ataupun perawan kecuali hanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak bisa dijawab sudah. Yang keempat, ya, jawaban yang keempat, secara anatomi tubuh, ya, secara anatomi tubuh, ada sebagian orang, ya, di sebagian tempat itu kematangan fisiknya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tinggal di tempat itu. Ya. Nah, Ibunda Aisyah di saat usia 6 tahun, beliau itu tinggal di suatu tempat yang bernama Arab Saudi. Ya. Arab Saudi itu iklimnya panas. Iklimnya panas, makanannya kambing, ya, susu kambing, unta, ayam, pokoknya makan-makan yang panas semua. Maka secara anatomi tubuh, kematangan fisiknya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang Asia, apalagi Indonesia. Kena beluntas, ya, bayam, kangkung, sambal, aduh, ya, umur 6 tahun hidupnya ini, Pak, ya kan? Belum ada kematangan fisik, makanannya cuma apa? Daun-daunan, beluntas yang jalan dibandingkan sama Ibunda Aisyah, dia jauh, ya. Itu secara anatomi fisik, ya. Jadi dari sisi makanan jauh dengan orang Indonesia. Dari sisi letak geografis Arab Saudi dibandingkan Indonesia dia jauh, ya. Kemudian juga secara mental, ya. Secara mental orang yang usianya masih anak-anak atau mungkin dianggap remaja tidak lebih matang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah remaja. Ayo kita lihat, ya. Bapak Ibu pernah lihat kan? Ada orang dewasa tapi masih main layangan. Lihat, banyak bapak-bapak main layangan, bapak-bapak main lekeran. Ibu-ibu lihat ya, bapak-bapak main lekeran sama anak-anak. Banyak, Pak. Ya, ada yang main layangan, main lekeran, main apa lagi? Yang itu permainannya pantasnya dimainin oleh anak-anak, gitu kan? Jadi dimainkan sama bapak-bapak. Berarti kan tidak menunjukkan bahwa mental seseorang itu dipengaruhi oleh usia, enggak? Gitu kan? Yang ketiga, wanita secara fisik dan secara mental jauh lebih matang dibandingkan dengan laki-laki. Itu sudah sunatullah Bapak Ibu. Makanya jangan lihat yang usianya sebaya dengan kita, kematangan fisik dan kemudian mentalnya itu jauh lebih baik wanita daripada laki-laki. Jangan lihat aja lah teman-teman kita yang dulu perempuan itu, masya Allah fisik mereka jauh lebih matang daripada kita, bapak-bapak. Nah, itu jawaban yang keempat, ya. Bahwa saya secara anatomi tubuh, kemudian secara mental itu dipengaruhi oleh letak geografis, kemudian budaya masyarakat, kemudian makanan dan juga psikis anak tersebut. Lalu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang pernikahan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan kemudian bagaimana jawaban Islam terhadap tuduhan orang-orang munafikun, ya, dan orang-orang orientalis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi anak usia dini. Baik. Kemudian jawaban yang kelima, di zaman dulu menikahkan anak usia dini atau anak remaja
bukan aib. Zamannya kok di zaman Nabi. Indonesia saja, Pak. Ya. Ketika zaman sebelum merdeka, atau mungkin juga setelah merdeka, itu menikahkan anak SD, SMP, aib membuat enggak aib. Coba lihat di desa-desa, di pinggiran, itu kelas 4 sudah nikah, ya, kelas 3 sudah nikah. Betul itu di pinggiran. Makanya kita lihat, saya pernah mendapati ya, satu pasien rupiah, ya, usianya 40 kan, ibu-ibu 40 tahun, itu udah punya cucu, ya, udah punya cucu. Saya juga sempat kaget, oh ini siapa? Cucu saya, padahal usianya baru 40 tahun. Saya tanya ibu dulu ditanya usia berapa? 15 tahun besar. Tuh, ya. Usia 15 tahun sudah nikah. Jadi kan bukan naik zaman dulu. Nikah di usia ini, usia remaja. Nah, cuma sekarang ini, ya, kemudian berusaha untuk dibedah, ya, sama beberapa masyarakat, ya, bahkan kemudian sampai keluar undang-undang kalau ada orang yang menikah atau menikahkan anak usia dini itu terkena tindak pidana. Betul, ya ada undang-undangnya. Tapi dibuat seperti itu. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Syekh Muji, ya, pernikahannya Syekh Muji. Itu kan menikah dengan anak usia dini. Itu sama terlalu kami bilang kan. Ya, semua kemudian masya Allah luar biasa. Masalahnya kemudian pemerintah membuat undang-undang bahwasanya anak usia dini tidak boleh menikah dan dinikahkan, bahkan ada pidananya. Mau diberikan dari. Jadi teman-teman semuanya bahwa pernikahan di Indonesia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbantahkan dari semua sisi, ya, dari semua sisi, sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa boleh-boleh saja, ya, dan sah-sah saja menikah atau menikahkan anak usia dini, ya, selama, ya, itu banyak sekali maslahat ataupun manfaat yang kita bisa ambil dari pernikahan tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang kecerdasan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini salah satu di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala kok memberikan perintah sama nabinya untuk menikahi ibunda Aisyah. Ternyata di balik pernikahan tersebut, di balik perintah tersebut mengandung hikmah kenabian yang cukup luar biasa banyak. Apa hikmah kenabiannya? Hikmah kenabiannya adalah ternyata ibunda Aisyah ini memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual jauh di atas rata-rata anak kecil di usianya. Saya ulangi, ya. Ibunda Aisyah ini memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual yang di atas rata-rata di usia anak kecil di saat itu. Ya. Nah, biasanya orang cerdas itu dilihat dari mana nih, Bapak Ibu? Jadi seorang anak dikatakan cerdas itu dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana ucapannya dan perbuatannya sejak kecil. Betul ya? Nah, jadi kalau lihat ada anak kecil trempek, ya, bahkan dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang layaknya itu ucapannya anak dewasa. Apa contohnya? Banyak ya. Kayak misalkan dia bisa mengucapkan apa ya, kalimat yang itu harusnya didapat dari orang dewasa. Itu anak kecil bisa mengucapkannya. Terus bahkan dia pun kemudian kemampuan verbalnya, kosakatanya lebih banyak di usianya. Ya. Nah, itu dari sisi ucapan perkataan, dari sisi perbuatan. Dia banyak sekali melakukan lompatan-lompatan, ya, perbuatan-perbuatan yang harusnya perbuatan tersebut dilakukan anak di atas usianya, tapi bisa dilakukan oleh anak ini. Ya, bisa dilakukan oleh anak ini.
dan itulah yang nampak dari pribadi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, nampak dari ketika dia usia kecil. Ya. Mari kita lihat kisahnya. Bagaimana kisah kecerdasan dan kemampuan intelektual Ibunda Aisyah ketika dia masih kecil. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar." Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari itu pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Wa fi sahwatiha sitrun. Sementara di kamar Aisyah ada kain penutup, ada tirai, mungkin semacam selamut. Fahabbat rihun, tiba-tiba angin bertiup. Fakashafat nahiyatas sitri, kemudian tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Ya. Anbanati li Aisyah lu'abin, tiba-tiba tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Jadi boneka itu, bonekanya Ibunda Aisyah itu tertutupi sama tirai, sama selamut. Jadi ketika angin bertiup, maka tirai itu kemudian terbuka sehingga tersingkap mainan bonekanya Aisyah. Faqala, maka Rasul kemudian bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Aisyah, ini apa? Kata beliau, "Banati." Aku pun menjawab, boneka-bonekaku, kata Aisyah. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat boneka mainan itu ada boneka muda yang punya 2 sayap. Saya ulangi. Jadi di antara sekian banyak boneka-bonekanya Ibunda Aisyah itu ada boneka kuda yang punya 2 sayap. Ustaz, Ibunda Aisyah kok punya main boneka? Iya, masih kecil, ya, masih usia 9 tahun. Ya wajar lah kalau beliau masih punya kesukaan dengan boneka. Boneka kuda yang punya 2 sayap ini. Kemudian Nabi pun bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ma hadzal ladzi arawastahunna?" Yang aku lihat di tengah-tengah tadi itu apa? Kata beliau. Maka Ibunda Aisyah menjawab, "Farusun." Itu boneka kuda, kata beliau. Wa ma hadzal ladzi alaihi, dan kemudian di atas boneka kuda itu ada apanya? Kata Nabi. Maka Aisyah menjawab, "Janahani." Ada 2 sayapnya. Maka Nabi menjawab, "Farusun lahu janahan." Ya. Apakah kuda itu punya 2 sayap? Coba ini, ya. Apakah kuda itu punya 2 sayap? Lazimnya kuda itu punya sayap enggak, Pak? Tidak punya. Ya kan? Tapi oleh Bunda Aisyah kuda ini dikasih 2 sayap. Makanya Kanjeng Nabi tanya, "Loh, emang kuda punya 2 sayap?" Begitu ya. Apa jawab Bunda Aisyah? Ibunda Aisyah menjawab, "Ama samita anna li Sulaimana khailan la ajniha." Loh, jenengan itu apa enggak pernah dengarkan? Ya. Bahasa kita begitu. Bukankah Nabi Sulaiman itu punya kuda yang kemudian punya sayap? Ya. Itu jawabnya Aisyah. Loh, jenengan kok belum dengar ya Rasulullah? Bukankah kudanya Nabi Sulaiman itu punya sayap? Apa jawab Nabi? Fadhahika hatta ra'aitu nawajizan. Maka setelah mendengar jawaban dari Ibunda Aisyah, Nabi pun tertawa sampai saya melihat gigi-gigi geraham beliau. Ibu coba perhatikan sini. Jawaban dari seorang anak kecil, umurnya masih 9 tahun. Ya. Ketika ditanya apakah kuda punya 2 sayap, jawabannya beliau malah menjawab, "Loh, ya punya ya Rasulullah. Itu saya lihat di YouTube." Enggak, bukan YouTube. Ya. Ini saya lihat teman saya punya kuda punya sayap 2. Enggak. Tapi oleh Ibunda
bukankah Nabi Sulaiman punya kuda yang memiliki sayap? Ternyata betul Bapak Ibu semua, bahwasanya Nabi Sulaiman itu punya kuda. Dari mana kuda itu punya sayap? Coba dari mana Ibu Aisyah tahu? Dari mana Ibu Aisyah tahu kalau Nabi Sulaiman itu punya kuda yang punya sayap? Tahu dari mana? Ya. Karena kecerdasan beliau inilah, ya, kemampuan intelektualnya yang di atas rata-rata, ya, beliau mampu mendengar, menelaah, membaca dengan pandangan ilmu, ya, yang dia dengar, yang dia lihat, yang tidak pernah dilihat dan didengar oleh anak-anak yang seusianya. Itu contoh, ya, kecerdasan beliau itu luar biasa. Nah, maka dari jawaban di atas, ya, dapat kita lihat bahwasanya bagaimana kecerdasan, kepolosannya, dan kemudian kemampuannya yang begitu sangat luas, mampu menjawab semua permasalahan umat. Dan itu dibuktikan oleh sejumlah ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun yang hidup setelah beliau. Mari kita lihat bagaimana testimoni, ya, para ulama sahabat dan juga yang hidup sepeninggal beliau tentang penilaian kecerdasan Ibu Aisyah. Abu Musa Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ma ashkala alaina ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam haditsun qat." Ya. Tidaklah kami ini mengalami kesulitan tentang suatu hadis. Ya. Fasa'alna Aisyah. Kemudian kami pun bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, illa wajadna inda minhu ilman. Kecuali kami mendapatkan ilmu darinya. Ini yang selevel sahabat, yang selevel waktunya, masanya dengan Ibunda Aisyah. Itu banyak para sahabat yang mengalami kesulitan tentang hadis Nabi. Ketika mereka mendatangi Ibunda Aisyah, mereka menemukan jawabannya dari Ibunda Aisyah. Ini riwayat Tirmidzi, dan kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih gharib. Menurut yang pertama. Testimoni yang kedua datang dari seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Masruq. Masruq pernah ditanya oleh sejumlah orang, kanat Aisyatu tuhsinul faraid. Apakah Aisyah ini menguasai dengan baik ilmu waris? Saya ulangi, apakah Aisyah ini menguasai dengan baik ilmu waris, ilmu warisan? Apa jawab Masruq? Dia mengatakan, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akabira yas'alunaha 'anil faraid. Sungguh aku telah melihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senior. Ya, saya ulangi, saya melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senior. Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu sahabat-sahabat senior. Ya. Mereka bertanya kepada beliau tentang ilmu waris. Testimoni yang ketiga dituturkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah, andaikan ilmu Aisyah ini dikumpulkan, ya, ila ilmi jami'i azwajihi, dikumpulkan dengan ilmu seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala jami'in nisa, bahkan
Bisa jadi andikan ilmu Aisyah ini dikumpulkan di atas ilmunya seluruh manusia, seluruh wanita sedunia, lakana ilmu Aisyah afdalu, maka niscaya ilmunya ibunda Aisyah itu lebih utama. Tuh ya. Ini sampai dibandingkan dengan ilmunya para istri Nabi. Bahkan tidak cukup dengan ilmunya para istri Nabi, dikumpulkan lagi dengan ilmunya seluruh wanita dunia sampai sekarang. Maka niscaya ilmunya ibunda Aisyah lebih utama daripada ilmunya wanita seluruh dunia. Haji, ya, luar biasa. Kemudian testimoni yang keempat dari Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan kanat Aisyatu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nasi ra'yan fil 'ammah. Ibunda Aisyah itu wanita yang paling faqih, paling berilmu dan paling bagus pendapatnya di dalam urusan umat. Betul. Ya. Coba dengan biasanya dengan baca kitab-kitab hadis yang terjemahan bahasa yang asli, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Semua persoalan-persoalan umat, mulai dari bab taharah, bab sholat, bab puasa, bab zakat, ya, sampai yang paling kecil, bab yang paling klenik, itu ditemukan jawabannya di hadis Aisyah. Ya, coba aja. Semua permasalahan umat ada jawabannya di hadis Aisyah. Coba dengan tulisan yang punya buku hadis terjemah, ya. Hampir semua persoalan umat jawabannya ada di Bunda Aisyah. Kemudian testimoni yang terakhir datang dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Dia mengatakan rawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran thayyiban mubarakan fi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak, yang baik dan yang diberkahi. Afqahan nisa'il ummati al-itlaq. Aisyah adalah wanita yang paling faqih secara mutlak. Nah, ini testimoni penuturan ulama sahabat yang paling senior dan kemudian ulama salaf yang hidup sepeninggal Nabi, sepeninggal Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh ibunda Aisyah. Nah, makanya inilah yang kemudian mengundang perasaan hasad dan iri musuh-musuh Islam. Nah, itu tidak sedikit kita jumpai musuh-musuh Islam itu untuk menyerang, ya, dan merendahkan kehormatan Islam itu mereka nggak mampu. Maka sebagai satu-satunya jalan, mereka pun kemudian menempuh dengan cara menodai kehormatan baginda Nabi. Itu pun juga tidak berhasil. Tidak berhasil. Mulai dari zaman dulu kafir Quraisy, ya, terus semakin kesini, tidak berhasil. Akhirnya kemudian ditempuhlah jalan, yaitu dengan cara melalui istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk di antara istri Nabi yang paling gencar, ya, dilakukan penyerangan adalah ibunda Aisyah. Tuh. Dibandingkan dengan Khadijah, dibandingkan dengan Saudah, Ummu Salamah, Zainab, Hafsah dan seterusnya, itu enggak banyak. Bahkan yang dikatakan enggak pernah ada. Kenapa yang diserang kok ibunda Aisyah? Kenapa? Jadi karena ibunda Aisyah ini sumbernya ilmu. Porosnya ilmu di dalam Islam itu ada di ibunda Aisyah. Makanya kalau ingin menyerang Islam, ingin menjatuhkan Islam, coba serang ibunda Aisyah. Jatuhkan kehormatannya, bikin riwayat-riwayat palsu, hadis-hadis palsu tentang ibunda Aisyah. Karena sudah di situ. Makanya kemudian orang-orang Syiah itu gak senang, ya, dengan ibunda Aisyah, gak suka bu. Kenapa gak suka? Ya karena seluruh cabang-cabang Islam itu ada pada beliau. Sehingga kemudian orang-orang Syiah membuat riwayat-riwayat palsu
tentang keburukan Aisyah. Contoh misalkan ya, Aisyah itu menyakiti Kanjeng Nabi, ya. Kemudian Aisyah bersekongkol dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Itu contoh. Kemudian Aisyah rebutan warisan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu contoh. Contoh sebagian kecil bagaimana orang-orang Syiah dan termasuk juga orang-orang Orientalis mereka menyerang Islam lewat sisi ibunda Aisyah, dikarenakan beliau merupakan pusat dan porosnya ilmu di dalam Islam. Itu tentang kecerdasan ibunda Aisyah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan lebih dahulu, silakan. Apakah ada dalil tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak pada saat bersama ibunda Aisyah? Jawabannya banyak. Ya. Betapa banyak dalil-dalil yang turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru pada saat beliau itu menjadi suami dari ibunda Aisyah. Insya Allah ini akan kita sampaikan ya, di pertemuan yang akan datang. Contoh-contoh dalil-dalil atau wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau itu berada di rumahnya ibunda Aisyah. Pertanyaan yang kedua, minta tolong juga dikisahkan tentang kisah ibunda Aisyah yang difitnah oleh kaum Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua, ini juga termasuk di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya ya, untuk membela dan mensucikan kehormatan ibunda Aisyah yang telah difitnah oleh orang-orang munafikun. Ya. Ceritanya begini. Pada saat menghadiri perang Tabuk, ya, perang Tabuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang beristirahat, ya, sedang beristirahat. Dan pada waktu itu ibunda Aisyah badannya langsing, kecil, ya, sehingga membuat para sahabat itu ketika menandu ibunda Aisyah itu nggak terasa, ya. Perasaan itu enteng, kayak nggak ada beban gitu loh, ya, kayak nggak ada beban. Nah, di saat Rasul beristirahat di suatu tempat setelah pulang dari perang Tabuk, itu beliau kemudian melanjutkan perjalanan. Ya. Di saat beliau melanjutkan perjalanan, kalungnya ibunda Aisyah itu jatuh, ya, kalungnya jatuh. Maka kemudian beliau turun dan kemudian mencari kalungnya yang jatuh. Dan para sahabat tidak pernah memperhatikan kondisi istri Rasulullah. Mereka masih beranggapan Aisyah itu masih ada di dalam tandu. Begitu tandu itu dibawa, para sahabat mengira ibunda Aisyah masih ada di dalam tandu karena memang badannya kecil, langsing, nggak terasa diangkat, nggak terasa. Beda kalau ibunda Aisyah itu orangnya gendut gitu ya, jadi angkat-angkatan itu berat. Ini nggak terasa. Sampai ketika para sahabat ini meninggalkan jauh ya dari ibunda Aisyah baru sadar kalau itu ketika dia sudah ditinggal oleh para sahabat dan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian beliau gelisah. Oh iya, aku nanti ke Madinah mau pulang pakai apa? Entah nanti baginda Nabi akan marah sama saya. Itu timbul gejolak pada diri ibunda Aisyah. Sampai kemudian datanglah dari arah belakang seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Nah,
Sofwan bin Mu'attal ini ketika melihat Ibunda Aisyah kaget. Ya, kok Ummul Mukminin Aisyah kaget beliau. Ustaz kok bisa tahu Sofwan bin Mu'attal ini dengan Aisyah? Karena memang sahabat Nabi itu ya, sudah kenal secara fisik Ibunda Aisyah ketika dia masih kecil. Kenal banget, mulai dari fisiknya, kemudian bentuk badannya, itu kenal banget. Tapi Sofwan bin Mu'attal tidak berani menyapa, tidak berani melihat wajahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibunda Aisyah pun juga tidak berani berkata-kata kepada sahabat ini, juga tidak berani memandang wajahnya. Jadi saling menunjukkan pandangan nih Bapak Ibu. Ya, jangan salah. Nah, karena Sofwan bin Mu'attal ini dia merasa kasihan dengan Ibunda Aisyah tidak punya tumpangan, ditawarkan tumpangan itu. Ibunda Aisyah, monggo derek kula. Ya, dinaikkan Bu. Dinaikkan di atas kudanya Sofwan bin Mu'attal. Dibonceng, tidak dibonceng. Sofwan bin Mu'attal lebih memilih untuk menuntun kudanya. Ibunda Aisyah jadi ada di atas kuda. Sofwan bin Mu'attal nuntun kudanya sampai di kota Madinah. Coba, kemudian digonceng. Bukan Sofwan kemudian di depan, kemudian Ibunda Aisyah di belakang, digonceng naik kuda. Tidak, dituntun kudanya. Ya, dituntun. Nah, ketika peristiwa ini sampai di kota Madinah, maka berhembuslah angin isu desas-desus di antara kaum muslimin yang dihembuskan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang tokoh Syiah, ya, gembongnya Syiah dari Yahudi, Abdullah bin Sabah. Dia menghembuskan isu kalau Ummul Mukminin Ibunda Aisyah telah berselingkuh, berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Oh, tersebar di kota Madinah. Yang bikin aneh lagi, banyak para sahabat kaum muslimin yang termakan dengan isu fitnah ini. Mereka percaya 100% dengan isu ini kalau Ibunda Aisyah itu telah berselingkuh. Ya, telah berselingkuh. Bahkan isu ini Bapak Ibu semuanya masuk di rumah-rumah kaum muslimin, termasuk rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, yaitu seorang masih sepupu Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Mistah. Ini sepupu Abu Bakar As-Siddiq hidupnya miskin, Pak. Hidupnya miskin, kekurangan ekonomi, terus kemudian dibantu sama Abu Bakar, dibantu ekonominya, ya, disubsidi, di sekolah anak-anaknya, ya, gitu. Zaman kita begitu. Nah, di saat isu ini terhembus, Mistah ini juga ikut menyebarkan isu ini. Aisyah selingkuh, gitu kan? Nah, jadilah kemudian berita ini begitu sangat memukul keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar pukulan berat kepada semua. Ya. Bahkan pukulan ini pun juga sempat menghantui Aisyah. Selama 1 bulan full, Aisyah itu mikir, hidupnya gelisah, gak enak makan, gak enak tidur. Ibunda Aisyah. Bahkan perasaan ini pun juga beliau alami ketika bersama dengan Kanjeng Nabi. Aisyah mengatakan, ya, tidak pernah aku ini melihat suami, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya sikap dingin dibandingkan dengan sekarang. Coba bayangkan. Jadi kalau Kanjeng Nabi ketemu sama Ibunda Aisyah itu dingin, la kalam, wala salam, diajak guyon, dielus-elus, enggak. Dingin, ya, itu dirasakan selama 1 bulan penuh sama Ibunda Aisyah. Ya, apa perasaan jenengan? Ya, jenengan punya suami, gak disokok, gak disalami, ya, jenengan ngomong, Assalamualaikum, apa mau makan? Gak dijawab. Ya, ditanya, apa mau makan? Mau makan apa? Gak dijawab. Ya, jenengan dikasih suaminya
dipeluk suaminya, dilipat kok jenengan. Wah sih, ya kok rasa jenengan bu, gak enak kan? Gak enak. Maka inilah yang dirasakan oleh Ibu Aisyah selama 1 bulan penuh. Ya. Nah, Rasul juga gak berani mengatakan iya, juga gak berani mengatakan tidak. Bahkan Kanjeng Nabi itu sempat percaya dengan istri ini. Kalau istrinya itu mau selingkuh, kalau istrinya selingkuh. Bahkan dikabarkan dalam suatu hadis hampir saja Ibu Aisyah itu diceraikan. Luar biasa kisah ini. Ya, luar biasa. Ya. Sampai kemudian datanglah wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan fitnah itu. Bahkan sampai Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, ya, demi Allah, aku tidak akan lagi membantu mensubsidi saudaraku yang bernama Bismillah. Sampai begitu. Kenapa? Karena kehormatan menantunya terjadi, kehormatan putrinya dinodai oleh keluarganya sendiri. Ya, fitnah. Dia bersumpah, oh, saya ingat dia bahasa kita, mana tak era subsidi, ya akan saya bantu setelah ini. Betul Pak, gak dibantu. Maka kemudian datanglah wahyu menegur Abu Bakar As-Siddiq, bojo ngono, ya, biar bantu ya tetap bantu, nggak usah kayak begitulah. Tetap bantu, nggak boleh begitu. Ya, akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasa sadar ketika datang wahyu tersebut. Akhirnya Pak Abu Bakar As-Siddiq kemudian tetap membantu Bismillah. Ketika datang wahyu ini sebagai jawaban atas fitnah-fitnah tersebut, ya, banyak kemudian di antara para sahabat yang kemudian mereka sadar dan kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Bu? Ketika turun wahyu ini, Masya Allah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dan mendekati Aisyah. Aisyah mengatakan, di saat telah turun jawaban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak pernah mendapatkan suami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya berseri-seri, yang begitu gembira dan sukanya cintanya beliau dibandingkan dengan hari ini. Sampai begitu, ya. Saking senangnya Ibunda Aisyah ini melihat wajah suaminya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang, ya. Dia gembira telah turunnya jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa istrinya itu adalah masih suci, sama sekali tidak pernah terlibat perselingkuhan dengan para sahabat, dengan Sofyan bin Mu'attal. Ya. Begitu senangnya Aisyah ketika menjumpai suaminya, begitu senang dan gembira pada saat itu. Ya. Itu cerita yang begitu panjang kisahnya, yang itu dimuat dalam Bukhari dan Muslim. Yang begitu panjang kisahnya bagaimana cerita tentang fitnahnya orang-orang munafikun yang diuruskan oleh Abdullah bin Sabah tentang perselingkuhan Ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nah, ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Insya Allah di pertemuan akan datang masih kita lanjutkan ya tentang ini jejak rekam kehidupan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ini kalau kita kupas tuntas ya jejak rekam kehidupan Ibunda Aisyah ini, Masya Allah, ya. Beliau punya sirah yang jauh lebih panjang, jauh lebih banyak dibandingkan dengan para istri Nabi yang lain. Betul, ya. Sirah beliau itu paling panjang, Bu. Paling banyak. Kenapa? Karena sebagian besar waktu beliau itu dihabiskan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dibandingkan dengan para istri yang lainnya. Juga kemudian disitulah sumber ilmu, sumber fikih di dalam Islam itu ada di Bunda Aisyah. Makanya banyak sekali sirah tentang beliau. Ini dihabiskan sampai hari ini selesai, ya. Insya Allah sampai dua pun masih kurang, ya. Sampai dua pun masih kurang. Ya. Makanya insya Allah akan kita lanjutkan di beberapa pertemuan yang akan datang. Insya Allah di bulan depan. Aku lakukan hadza astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini dan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kisah Aisyah ini, ya, untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum